Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai dari akuntansi nilai pada saat ini. Baik, untuk sebelum kita masuk ke dalam presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Sandria Dia dengan NIM terakhir 034, ada Dini Ari Anjani dengan NIM terakhir 199, ada Hafen Hasan Zarin dengan NIM terakhir 081, ada Ahmad Hakim dengan NIM terakhir 308, dan saya sendiri sebagai moderator dengan NIM terakhir 309. Baik, untuk next slide. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu relevansi konsep laba. Relevansi konsep laba ini merupakan salah satu elemen yang penting dalam akuntansi karena menjadi dasar dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Laba ini tidak hanya sekedar angka selisih antara dari pendapatan maupun beban, akan tetapi juga memiliki makna ekonomi, sosial, dan bahkan psikologis bagi berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditor, masyarakat, bahkan pemerintahan. Dan secara umum, relevansi konsep ini memiliki fungsi dan peran di dalamnya. Dan fungsi dan peran tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Saya persilakan. Oke, sekarang kita akan mengenal fungsi dan perannya. Fungsi dari relevansi konsep laba ini sebagai alat pengambilan keputusan perusahaan, terutama membantu pihak manajemen untuk mengevaluasi operasional, bahkan pihak lainnya seperti investor dan kreditor. Kreditor ini siapa? Kreditor ini adalah bank contohnya. Selanjutnya ada peran. Peran dari adanya relevansi konsep laba ini ialah untuk mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam perusahaan. Sebab itu informasi yang diberikan harus disajikan dengan relevan dan andal. Masuk ke akuntansi tradisional tentang laba. Konsep akuntansi tradisional tentang laba pada dasarnya berfokus pada pendekatan historis dan realisasi. Dalam pendekatan ini, laba dihitung sebagai selisih antara pendapatan yang telah direalisasi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut dalam suatu periode tertentu. Pendapatan dianggap diakui ketika transaksi telah terjadi dan dapat diukur secara andal, sedangkan biaya diakui berdasarkan prinsip penandingan atau yang disebut matching principle, yaitu biaya dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya. Next slide bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan sifat objektif ya. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi akuntansi tradisional itu lebih condong menggunakan book value atau nilai perolehan saat barang dibeli, bukan fair value atau harga pasar sekarang. Kenapa pakai harga lama? Karena harga itu punya bukti transaksi yang jelas dan nyata. Jadi angkanya itu enggak ngarang atau berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan fakta transaksi yang sudah terjadi. Nah, itulah kenapa laba tradisional itu dianggap lebih objektif. Untuk penjelasan sifat konservatif, dalam akuntansi konservatif itu artinya kita sangat berhati-hati. Prinsipnya gini, kalau kita mencium ada potensi kerugian, kita harus segera mencatatnya di laporan keuangan. Tapi kalau kita merasa bakal dapat untung, kita nggak boleh catat dulu sampai keuntungan itu benar-benar terrealisasi atau uangnya benar-benar ada di tangan. Jadi kita itu lebih memilih untuk tidak terlalu optimis dalam melaporkan angka, supaya pembaca laporan keuangan itu mendapatkan gambaran yang paling aman itu. Next. Nah, apa itu laba dalam akuntansi? Laba itu bukan sekedar pendapatan kurang biaya secara konseptual. Nah, laba adalah kenaikan modal selama satu periode. Labanya diakui jika modal perusahaan itu pada akhir periode itu lebih besar daripada modal awal periode.
atau setelah mengeluarkan faktor setoran atau penarikan modal oleh pemilik. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa laba hanya boleh diakui dari return on capital atau kelebihan nilai setelah modal awal tertutupi, bukan dari return of capital yang sekedar pengembalian modal. Jika laba diakui sebelum modal awal pulih sepenuhnya, maka perusahaan sebenarnya itu tidak menghasilkan keuntungan, melainkan sedang menguras modalnya sendiri. Mungkin next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke pemeliharaan modal, yang dimana konsep pemeliharaan modal itu digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah perusahaan itu benar-benar memperoleh keuntungan atau tidak. Tujuannya bukan sekedar melihat adanya laba secara nominal, tapi memastikan bahwa modal perusahaan itu benar-benar bertambah setelah periode berjalan. Dengan kata lain, pemeliharaan modal membantu membedakan antara kondisi perusahaan yang tampak untung secara angka, namun sebenarnya tidak menambah kapasitas modalnya, dengan kondisi perusahaan yang memang mengalami pertumbuhan realnya. Kondisi ini penting agar kinerja keuangan itu dapat dinilai secara lebih adil dan akurat, terutama dalam situasi inflasi atau perubahan harga umum. Di sini terdapat gambar ada 2 jenis dari modal. Yang pertama ada modal finansial dan yang kedua ada modal fisik. Modal finansial itu yang paling sering dipakai dengan fokus utama itu dilihat dari jumlah uang atau nilai rupiah aset bersih. Kapan dianggap untung? Yaitu kalau uang atau aset bersih di akhir periode lebih besar daripada di awal. Yang kedua ada jenis modal fisik, yang fokus utamanya itu dilihat dari kemampuan produksi, contohnya mesin, pabrik, dan stok, di mana kapan dianggap untung, yaitu kalau kapasitas produksi di akhir periode lebih tinggi dari di awal. Next slide. Nah, mekanisme pemeliharaan modal. Mekanisme ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pemeliharaan modal finansial, yang fokusnya pada menjaga daya beli uang yang diinvestasikan. Dalam pendekatan unit moneter nominal, inflasi tidak diperhitungkan sehingga laba itu dihitung hanya dari selisih nilai uang. Sebaliknya, dalam pendekatan daya beli konstan, inflasi diperhitungkan sehingga sebagian laba itu dianggap sebagai penyesuaian agar daya beli uang itu tetap terjaga. Kedua, pemeliharaan modal fisik, yang fokusnya pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kapasitas produksinya. Dalam pendekatan biaya kini atau current cost, kenaikan harga aset itu tidak dianggap sebagai laba, melainkan sebagai penyesuaian agar perusahaan itu tetap mampu memproduksi di masa depan. Dengan demikian, pemeliharaan modal itu membantu menilai apakah perusahaan benar-benar memperoleh keuntungan real, bukan sekedar melihat untung secara nominalnya. Next slide. Mungkin bisa dilanjut kepada rekan yang bertugas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep nilai saat ini. Nah, konsep nilai saat ini merupakan nilai aset atau kewajiban yang mencerminkan kondisi ekonomi sekarang, bukan berdasarkan harga saat pertama kali dibeli. Konsep ini penting karena dapat menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang lebih realistis. Selain itu, nilai saat ini juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan menghindari kesalahan dalam menilai laba maupun rugi. Next slide. Di sini terdapat contoh sederhana dari nilai saat ini. Ketika sebuah aset dibeli seharga 100 juta, tetapi sekarang nilainya menjadi 150 juta. Jika menggunakan nilai historis, maka aset tetap dicatat 100 juta. Sedangkan jika menggunakan nilai saat ini, maka nilai aset dicatat sebesar 150 juta, sesuai kondisi ekonomi sekarang. Nah, perubahan nilai tersebut ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perubahan harga pasar, inflasi, permintaan, dan penawaran, serta kondisi ekonomi. Next slide. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya dari artikel yang mengenai implementasi teori konsep
laba dan laba per saham dalam pelaporan akuntansi pada PT Telekomunikasi Indonesia yang dibuat oleh Kusnul Khotimah. Baik, untuk materi selanjutnya, next slide. Saya persilakan yang bertugas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya dulu. Nah, sebelum kita masuk lebih mendalam, kita itu harus tahu dulu kenapa sih kita bahas laba. Jadi begini, laba itu bukan cuma sekedar angka pemanis di laporan keuangan. Nah, laba itu adalah informasi paling krusial untuk menilai sejauh mana sih perusahaan ini sudah bekerja keras. Lewat laba, kita bisa memprediksi apakah di masa depan perusahaan ini masih bakal cuan atau malah sebaliknya. Dan ini tuh ngebantu banget buat kita kalau mau ambil keputusan investasi, kadang buat makin berkembang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen itu nggak bisa sendirian, mereka butuh modal tambahan. Nah, salah satunya itu dengan cara menerbitkan saham ke publik. Nah, disinilah para investor itu mulai kepo dan sangat memperhatikan yang namanya laba per saham atau EPS, earning per share. Kenapa? Karena IPS ini menunjukkan berapa sih jatah laba untuk setiap lembar saham yang mereka pegang, dan angka inilah yang jadi dasar buat nentuin seberapa besar dividen atau bagi hasil yang bakal mereka terima. Nah, kebijakan bagi-bagi dividen ini bukan hal sepele karena bisa banget mempengaruhi tingkat kepercayaan investor dan harga saham kita di pasar. Nah, makanya bisa kita simpulkan kalau laba dan IPS itu punya peran yang sangat sentral dalam pelaporan akuntansi dan penilaian kesehatan suatu perusahaan. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang literatur teori. Yang pertama adalah pengertian laba. Laba merupakan selisih antara pendapatan dan beban dalam suatu periode akuntansi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan memperoleh laba. Sebaliknya, jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan mengalami kerugian. Selain itu, laba juga dapat diartikan sebagai hasil atau imbalan dari usaha perusahaan dalam menghasilkan barang maupun jasa. Next slide. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen laba. Jadi laba ini memiliki beberapa elemen utama, yaitu pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Pendapatan atau revenue merupakan pemasukan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua ada beban atau expense, adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang ketiga ada keuntungan atau gain, yaitu kenaikan ekuitas dari transaksi di luar kegiatan utama perusahaan. Dan yang terakhir adalah kerugian atau loss, adalah penurunan ekuitas akibat transaksi tertentu di luar aktivitas utama perusahaan. Next slide. Nah, karakteristik laba akuntansi yang pertama di sini didasarkan pada transaksi nyata yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, laba digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga, laba menggunakan prinsip pengakuan pendapatan dan biaya. Selain itu, pengukuran biaya ini menggunakan dasar biaya historis. Dan yang terakhir, laba menggunakan konsep matching, yaitu mencocokkan pendapatan dengan biaya yang berkaitan agar hasil perhitungan lebih akurat. Next slide. Di slide ini saya akan membahas laba per saham atau earning per share yang biasanya disingkat EPS. EPS adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. EPS ini digunakan untuk menunjukkan tingkat keuntungan yang diterima oleh pemegang saham. Rumus sederhananya yaitu laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Semakin tinggi nilai EPS, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham. Next slide. Nah, EPS sendiri ini memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama, EPS menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Yang kedua, membantu investor membandingkan kinerja antar perusahaan. Yang ketiga, menjadi dasar untuk melihat pertumbuhan keuntungan perusahaan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, EPS juga digunakan perusahaan dalam menentukan pembagian dividen kepada pemegang saham. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan di mana konsep laba dalam akuntansi itu dapat diukur dengan dua skala, yaitu skala nominal dan skala daya beli. Skala nominal menggunakan rupiah historis tanpa memperhatikan perubahan daya beli, sehingga sering disebut akuntansi dengan asumsi nilai rupiah konstan. Tetapi ada kelemahannya, yaitu informasi menjadi kurang relevan saat terjadi inflasi. Sebagai solusi, digunakan skala daya beli, yaitu rupiah nominal yang disajikan kembali berdasarkan indeks harga tertentu. Dengan cara ini, laporan itu tidak mencerminkan kondisi real, meskipun dapat menimbulkan untung atau rugi daya beli, terutama bila perusahaan menahan aset moneter. Next slide. Dari sisi penyajian, laba operasional itu dilaporkan melalui laporan laba rugi. Sedangkan transaksi modal dengan pemilik disajikan dalam laporan laba ditahan atau perubahan ekuitas, sehingga pembaca laporan itu tidak hanya dapat membedakan hasil operasi perusahaan dengan perubahan modal. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan yang bertugas. Baik, untuk penjelasan selanjutnya kita akan membahas dari sisi EPS atau laba per sahamnya. Jadi perusahaan itu wajib menyajikan laba per saham atau EPS ini secara lengkap dan informatif, terutama apabila dalam periode tersebut terdapat pos-pos tidak biasanya. Dalam hal ini, perusahaan harus menampilkan EPS yang mencakup laba dari operasi berlanjut, laba sebelum pos luar biasa, serta laba bersih, sehingga penggunaan lapor keuangan dapat memahami kinerja perusahaan secara lebih rinci. Apabila perusahaan juga melaporkan adanya operasi yang dihentikan atau discontinued operation atau pos luar biasa, maka EPS untuk pos-pos tersebut harus disajikan secara baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, untuk next slide. Selanjutnya untuk penyajiannya itu EPS harus konsisten untuk semua periode yang dilaporkan. Jika terjadi perubahan seperti dividen saham, pemecahan saham, atau adanya penyesuaian terhadap periode sebelumnya, maka data EPS yang telah disajikan sebelumnya harus disesuaikan kembali atau disebut dengan restatement agar tetap dapat dibandingkan. Jika perusahaan menyajikan EPS dilution atau diluted EPS untuk satu periode, maka penyajian tersebut juga wajib dilakukan untuk seluruh periode yang ditampilkan, meskipun hasilnya sama dengan EPS dasar. Untuk perusahaan yang memiliki struktur model kompleks, diperlukan juga pengungkapan tambahan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini meliputi penjelasan mengenai hak dan keistimewaan dari berbagai sekuritas yang beredar, rekonsiliasi antara pembilang atau laba dan pembagi dari jumlah sahamnya dalam perhitungan EPS dasar dan dilution, serta pengaruh dividen saham preferred terhadap laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Dengan demikian, penyajian EPS itu tidak hanya harus akurat dan konsisten saja, akan tetapi juga transparan dan disertai dari pengungkapan yang memadai agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja maupun struktur keuangan dalam perusahaan kepada para pengguna laporan perusahaan. Baik, untuk next slide, saya persilakan yang bertugas. Next slide. Oke, di selanjutnya ini ada faktor penyebab kenaikan laba per saham, di mana faktor penyebab kenaikan laba per saham ini diakibatkan yang pertama ada dari laba bersih maupun naik maupun
jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap. Yang kedua itu ada laba bersih tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. Yang ketiga ada laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. Yang keempat ada persentase kenaikan laba bersih, laba besar dari pada persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Dan yang terakhir ada persentase penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih besar daripada persentase penurunan laba bersih pada saat ini. Baik, untuk next slide. Baik. Untuk next slide, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Next slide. Ya, baik. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel implementasi teori konsep laba dan laba bersaham dalam pelaporan akuntansi pada PT Telekomunikasi Indonesia adalah laba merupakan indikator kinerja manajemen yang krusial bagi pihak internal maupun eksternal karena mencerminkan imbalan atas upaya perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa. Rek. Ana sing nelpon aku sik dilit-dilit. Engko tolong katen ya. Sik. Kira ngerepoti ya. Aku nyambung laptop soalnya. Menit piro Yudin? Ben gampang golek ya aku. Sama tadi Zar, pas Steven bilang next bolak-balik itu kamu cut. Dia bilang nextnya 1 kali aja. Terus pas Dini bilang mau ke studi kasus itu kan lama ya. Jadi nanti juga cut itu. Sing dari Dini mau ke Steven itu. Slide Steven kok aneh double deh gue. Iya, itu double seharusnya udah dijelasin sebelumnya, cuma nggak ke slide selanjutnya gitu. Ayo, aku siap mana aku. Din, Oke. wis di record ta, Din? Oh, ya. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel implementasi teori konsep laba dan laba bersaham dalam pelaporan akuntansi pada PT Telekomunikasi Indonesia adalah laba merupakan indikator kinerja manajemen yang krusial bagi pihak internal maupun eksternal karena mencerminkan imbalan atas upaya perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Secara teknis, laba adalah jumlah residual berupa kelebihan pendapatan di atas beban yang terdiri dari elemen pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian untuk menjaga relevansi informasi di tengah perubahan kondisi ekonomi. Akuntansi mengenal skala daya beli yang menyajikan kembali nilai rupiah nominal ke dalam satuan daya beli konstan menggunakan indeks harga tertentu. Sementara itu, laba bersaham atau yang disingkat IPS adalah rasio yang menunjukkan jumlah pendapatan bersih untuk setiap lembar saham beredar dan menjadi dasar bagi investor dalam menaksir dividen serta menilai prospek masa depan perusahaan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyajikan IPS, dasar dan dilution dalam laporan laba rugi, termasuk melakukan penetapan kembali atau restatement jika terdapat perubahan struktur modal seperti pemecahan saham guna menjaga komparabilitas antar periode. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang sudah memperhatikan dari presentasi kelompok 6 pada hari ini. Kami dari kelompok 6 mohon maaf apabila kami ada salah kata atau ucap dalam presentasi kami, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.